Ciro, Ciro lupa. Bahagia mutlak hak kalian. Kami cuma terapi jalanan. Halo sahabat Indonesia. Ketemu lagi, saya Adis. Saya Seno. Sekarang kita mau ngobrol santai, Tetap di terapi jalanan LAI ya. Oke. Gini, belakangan ini kan kita sama-sama tahu, kita lihat di berita, di TV, di media massa kalau lagi banyak musibah nih di negeri tercinta kita ini. Ya banjir, ya longsor, ya kemarin juga ada kejadian pesawat jatuh gitu kayak gitu ya. Kita ini sih pingin ngobrol-ngobrol aja, seberapa peduli sih kita sebagai kaum muda khususnya ya. Orang muda Itu seberapa peduli kita sama saudara-saudara kita yang ya mungkin lagi tidak bernasib baik, mengalami musibah, bencana itu seperti yang belakangan ini terjadi. Nah, gimana kalau dari lu Sen? Lu ngelihat fenomena udah lagi di tengah pandemi gitu kan, terus ditambah kejadian-kejadian musibah ya, tanah longsor, banjir dan sebagainya yang banyak belakangan ini terjadi. Gimana sih yang harus kita pahami bareng sih, yang harus kita pahami bersama, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus siap. Kita harus bisa. Karena apa? Kita hidup di negara bencana, bro. Yang rawan bencana. Indonesia ini adalah salah satu termasuk negara bencana ya. Artinya bayangin aja, kita dikelilingi oleh berapa samudra, lempeng samudra segala macam gitu kan. Iya. Kemudian banyak gunung berapi. Berapi ya, istilahnya apa ya, the ring of fire, banyak, kita dikelilingin banyak bener dari Sabang sampai Merauke. Dan semuanya aktif ya. Dan semuanya aktif. Artinya ketika kita abai, ketika kita cuek, ego masing-masing, ya habis sudah. Artinya apa? Kita semua sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia harus bisa hidup di negara bencana ini dan bersahabat dengan bencana. Iya. Artinya ketika bencana itu datang, berarti ya bukan serta-merta itu bukan di wilayah gue gitu. Itu bukan di daerah gue, nggak bisa begitu. Iya. Gitu. Di luar itu juga kan, maksudnya kita nggak tahu ya, yang di atas sana kasih cobaan kita kapan, ya kan? Kita nggak ada yang tahu waktunya kapan. Yang jelas mungkin yang seperti lu tadi bilang Sen, kita sadar diri lah, kita hidup di negara yang memang rawan bencana. Ya kita mesti waspada. Dan satu lagi juga yang penting, jangan kita gedein ego nih. Ya. Kalau kita melihat saudara-saudara yang lagi mengalami musibah, ya kan, adalah kita berusaha untuk bantu mereka, karena kita juga nggak tahu. Berempati. Karena kita juga nggak tahu, suatu saat mungkin musibah itu datang nimpa kita gitu kan. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin masih banyak orang yang kurang peduli sama kondisi itu ya. Dan satu lagi yang paling penting sih kalau buat saya, selalu bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, empati kita juga pasti akan lebih gede. Betul. Gitu ya. Terus ini kebetulan banget saat ini, sahabat Indonesia, kita terapi jalanan MHI dapat istilahnya punya kesempatan yang bisa dibanggakan nih. Kita saat ini bakalan ngobrol-ngobrol banyak
sama rekan kita yang kebetulan bukan ada di Jakarta ya. Bukan ada di Jakarta. Beliau ada di kota Solo. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Teguh, gitu ya. Oke. Halo, Mas Teguh. Mas Teguh, apa kabar? Gimana Mas? Apa kabar? Selamat malam, Bro. Ya, Malam, sehat. Sehat ya. Gimana Mas Teguh, sehat? Puji Tuhan sehat. Di, Wah. di Solo juga sama seperti di Jakarta sepertinya ya. Oke. Iklimnya jadi sedang tidak baik ini, musim hujan terus. Iya. Betul Mas. Ini Pak Teguh ini dulu sama-sama ya kawan kita lama sih. Jadi dulu sama-sama teman dalam misi kemanusiaan lah. Cuman karena satu dan lain hal terpisahkan oleh waktu ya kan, kita di Jakarta, beliaunya juga masih di Solo gitu. Nah, kebetulan beliau ini kalau nggak salah operasional ya, bidang operasional ya Mas Teguh ya? Sekarang sudah bidang pendidikan, personalia, dan bidang potensi. Oke, sekarang bidang pendidikan, personalia, dan potensi dari Bakorlak Emergency SAR UNS, betul nggak kalau nggak salah namanya ya? Betul sekali. Oke ya, jadi perlu diketahui bro, Bakorlak SAR UNS ini dulu ketika saya berkecimpung itu masuk dalam kategori tiga besar unit potensi SAR yang memiliki fasilitas air, operasional air Lengkap. terlengkap. Oke. Terlengkap ya, jadi cukup banggakan ya, apalagi di antara universitas yang ada dia termasuk tiga besar lah. Tiga besar. Nah, kalau mungkin belum banyak yang tahu, Bakorlak itu apa ya, Bakorlak? Oke, Pak Teguh, mungkin buat sahabat Indonesia bisa diinformasikan Bakorlak Emergency SAR UNS itu seperti apa sih, apa dan bagaimana? Ya monggo silakan. Oke, baik. Selamat semua teman-teman di Indonesia, teman-teman relawan, teman-teman SAR, Bapak Ibu semua, penggiat, pecinta relawan ya. Bakorlak itu kepanjangannya Lanjut. Diulang dari yang Bakorlak. Dari Bakorlak, lanjut. Nanti tadi. Menghilang. jadi organisasinya ini. Saya ngilang. Saya hilang. Halo. Ulang. Diulang dari yang ini, jelasin Bakorlak, Mas. CCC. Ya, Kalau ya. saya nggak pakai WiFi ya, barangkali kok WiFi-nya naik turun. Ayo coba aja. Oke ya. Bakorlak Emergency itu kepanjangannya Badan Koordinasi Pelaksana. Jadi tujuannya fungsi tahun 1985 itu para senior yang hebat itu termasuk penggiat pecinta alam, termasuk karyawan dari Sivitas Akademik Universitas 11 Maret itu berkumpul menjadi satu, mengakomodir kegiatan untuk kemanusiaan. Sedangkan pada masanya semua peralatan itu terbatas. Maka diharapkan agar organisasi ini dapat mengelola, mengkoordinasi semua potensi yang ada di lingkungan Sivitas Akademi Universitas 11 Maret. Jadi terbentuklah Bakorlak ini. Dulu namanya Bakorlak Emergency. Tapi saya izin menyampaikan, memberitahukan bahwa mulai tahun 2019 Bakorlak ini bermetamorfosis karena kita sering dikirim di kegiatan-kegiatan operasional bencana, mendukung kegiatan-kegiatan kebencanaan, maka saat ini jadi Bakorlak Tangga Bencana. Oke, Bakorlak Tangga Lingkupnya Bencana. diperluas lagi. Iya. Lingkupnya diperluas lagi. 14 hari pertama adalah tindakan kegiatan SAR. Setelah itu adalah tindakan proses bencana. Nah, kita nanti seumpama kita berada di suatu tempat lokasi bencana, kita BKO ke pengelola di sana barangkali seperti itu. Kira-kira begitu Bakorlak kepanjangannya. Oke, jadi Bakorlak Tangga Bencana ya. Kemudian
Betul. Nama SAR UNS kan dulu nyatu tuh, Bakolak Emergency SAR UNS gitu. Nah, sekarang apa masih seperti itu atau berubah? Oh, kalau Sarwenes tetap tuh masih jiwa kita, Bang. Oke, gimana? Tidak akan pernah bisa luntur. Hari ini Itu adalah apa ya? Karena kita dulu berkecimpung di dalam kegiatan SAR, maka masyarakat Kota Surakarta pada khususnya Karsidenan itu menyampaikan, oh ini SAR punyanya UNS, berarti SAR UNS. Oke. Masyarakat tahunya SAR UNS. Tidak apa-apa, itu nama yang cukup membanggakan bagi kami. Bahkan mungkin senior-senior yang mendengarkan ini cukup kebanggaannya masih melekat di dalam hati, mendarah daging barangkali seperti itu. Melegenda loh Mas Teguh. Nama SAR UNS tuh melegenda. Melegenda, betul. Melegenda. Iya. Iya. Nah kalau apa usianya sendiri sekarang ini berarti sudah berapa tahun tuh Mas Teguh? Ya. Kalau tahun 2021 kita memasuki tahun ke-36 tahun. Wah, 36 tahun. Untuk SAR UNS. Pengabdian ya. Betul. 36 tahun kami mengabdi. Hari ini kami mengabdi, esok berbakti ya. Yes. Luar biasa. Nah, terus ini kan udah cukup lama berarti ya, Mas Teguh. 36 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Terus apa ya? Suka dukanya kan pasti banyak. Untuk gimana caranya supaya SAR UNS ini tetap solid, tetap jadi organisasi yang solid dan langgeng dengan misi kemanusiaan tetap yang eksis ya dalam misi-misi kemanusiaan. Piye Mas? Suka dukanya mungkin ada yang bisa diceritain sedikit yang emang berkesan banget lah. Ini yang jujur atau yang tidak jujur nih? Aduh, semuanya lah. Kabeh. Gak apa-apa. Oke, baik, saya sampaikan. Kalau jujur ya, selama saya berkecimpung dan ikut bergabung mengabdi di Bakolak Tangga Bencana SAR UNS ini, suka dukanya juga cukup banyak. Sukanya juga banyak, dukanya juga banyak. Namun itu sebuah kenikmatan tersendiri sepertinya. Bahwa sukanya adalah apa yang menjadi keinginan kita, menjadi sebuah cita-cita kita untuk kemanusiaan itu tercapai. Itu seperti yang disampaikan dulu waktu saya dengan Mas Seno itu di SMA ya, di pencinta alam, selalu yang penting satu untuk semua, semua untuk satu. Maka itu selalu kita kita ingat terus agar kelanggengan sebuah organisasi itu kan sebetulnya intinya adalah kepercayaan, trust satu dengan yang lain. Bahwa saya memberikan kepercayaan, rekan-rekan yang lain juga memberikan kepercayaan. Apalagi di sini kalau di SAR UNS sendiri itu kalau senior luar biasa. Kalau misalkan mendidik, melatih itu sudah, kalau saya sudah melihat hasilnya luar biasa. Beliau termasuk senior sepuh, senior yang menengah, senior muda itu hampir sama turun-temurun memberikan ilmunya bahwa solidaritas, kepercayaan, juga keilmuan itu juga harus dikuatkan di sisi kita sebagai anggota. Tapi di sisi lain bahwa jangan lupa kegiatan kita itu selalu ada Tuhan di dalam diri kita, di samping-samping kita ada Tuhan. Amin. Maka sampai saat ini Bakolak bisa dikatakan dulu ujung tombak dan ujung tombok. Karena paham banget. Mas Seno paham ya, ujung tombak dan ujung tombok. Pada masanya memang di Karsidenan Surakarta ini organisasi SAR memang belum banyak. Maka itu menjadi sebuah duka tersendiri bahwa pada saat kita ada operasi SAR pertolongan, hari ini belum sempat pulang sudah dapat informasi kalau ada kecelakaan laka air di sana. Sudah pulang berhenti di Mako, kita bersih-bersih alat,
ada telepon. Dulu waktu itu teleponnya 660 880, sekarang masih. Itu kita baru istirahat aja, belum sempat makan, ada telepon lagi. Mungkin diserahkan, mungkin di Garis Jalan Surakarta pada umumnya itu. Jadi itu salah satu sukanya. Dukanya ya sepertinya kok tidak ada. Dukanya itu pas capek saja. Oke, jadi menarik tadi ya. Tadi menarik yang Mas Teguh sampaikan ya, satu untuk semua, semua untuk satu. Kayak Robin Hood ya. Iya, jadi ya sama sebenarnya dengan dengan kebinekaan itu sama. Jadi satu untuk semua, maksudnya kita memiliki satu tujuan pengabdian untuk semua masyarakat, untuk semua golongan tanpa membedakan ras, suku dan agama. Nah, semua yang berbeda-beda ini harus bersatu untuk satu tujuan, yaitu pengabdian. Keren pokoknya. Jadi ingat banget lah. Dulu zaman-zaman nggak enak lah ya, zaman-zaman nggak enak. Ingat banget dulu sekitar 92-an, 93, 94 itu kalau nggak salah. Ada informasi, ada permintaan atau mungkin ada laporan operasi, kita urunan dulu. Sampai urunan. Nah, untuk apa ya? Demi kemanusiaan itu tadi. Karena memang apa itu tadi ya. Ini kan kegiatan SAR ini bisa dibilang kegiatan kemanusiaan. Betul. Jadi kalau mungkin bisa dibilang salah satu dukanya kan ya memang tidak digaji gitu kan ya. Betul sama Mas. Lebih mungkin jatuhnya lebih banyak kita keluar dari dana kita pribadi masing-masing, terus akhirnya kolekan saweran bareng-bareng, gimana caranya dana ada, operasi bisa berjalan gitu tuh ya. Upahmu besar di surga. Nah iya, upahmu akan besar di surga. tapi lucu saat kita masih eksis nih, saat kita masih ya badan masih agak kurus. Sekarang emang agak lebar gitu kan. luas. Jadi saya atau mungkin kita semua sering dapat pertanyaan, digaji berapa gitu. Makanya saya istilahnya memberikan informasi yang sederhana dulu ke masyarakat banyak. Kami ini berbeda, kami ini fungsional. Yang Bapak Ibu maksud mungkin yang struktural gitu, yang di bawah Badan SAR nasional itu sangat berbeda. Nah, kami ini unit potensi ini masuknya ke fungsional, jadi berbeda dengan mereka yang seperti itu. Jadi berarti nggak ada gajinya. Ya memang nggak ada gaji ya, karena ini pengabdian. Ya kita punya niat, punya tekad untuk mengabdi. Ya. Gitu. Dan itu mungkin yang saat ini kalau kita lihat kayaknya kurang ya. Semangatnya semakin menurun dan cenderung hilang. Ya. Cenderung hilang. Itulah. Karena anak-anak muda sekarang sibuk dengan eksistensinya masing-masing. Milenial. Pribadi, lebih ke pribadi. Mau selfie, mau tiktokan lah, apalah gitu. Lebih mentingin kayak gitu ketimbang peduli sama saudara-saudaranya yang lagi terkena musibah. Itu sih PR ya, maksudnya PR buat kita semua lah. Betul. Gimana untuk supaya mental kita tuh ya paling nggak balik lah kayak dulu lagi gitu loh. Betul. Punya semangat yang kepada sesama tuh paling nggak jangan kayak sekarang lah, bingung gua ngomongnya juga. Ya susah emang. Prihatin banget kalau sekarang nih. Oh ya Mas Teguh, nih saya mau tanya lagi nih, kan dengan situasi saat ini, bagaimana nih sinergitas antara pihak-pihak terkait dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di sana? Seperti apa, Mas? Sinergitas antara pihak-pihak yang ada? Oke, baik. Di sini mungkin bisa saya jelaskan dulu ya. Berarti antar personal, antar instansi, antar organisasi yang lain, kira-kira begitu ya. Iya, betul. Tidak salah nanti ya. Betul. Kalau selama ini, sejauh ini, karena latar belakang di Indonesia tadi kita sudah semua sudah tahu bahwa lingkungan kita itu kan rawan sekali dengan bencana. Betul. Rawan sekali dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan insiden dan bencana. Nah, untuk saat ini kinerja yang saat ini antara sinergi satu organisasi dengan yang lain, terutama Bakorlak dengan yang organisasi-organisasi yang lain, baik TNI, Polri maupun organisasi-organisasi relawan dan pemerintah sekarang sudah terjalin dengan baik.
kita sering sharing informasi yang akurat tentunya ya, jadi bukan berita yang hoax terus copy paste begitu, tidak. Kita memberikan informasi-informasi dan koordinasi yang sekarang ini jauh lebih enak daripada dulu. Ya, betul. Karena di sisi lain begini, ada keuntungannya dari segi teknologi era milenial. Sekarang itu anak muda itu banyak memberikan edukasi melalui banyak hal. Dan sekarang masyarakat itu sekarang sudah melek paham betul. Nah, kekhawatiran mengenai sebuah bencana itu masyarakat itu kesadarannya sudah mulai tumbuh sekarang ini. Apalagi masyarakat Surakarta itu sudah mulai tumbuh. Jadi seumpamanya ada kerawanan seperti banjir, gejala-gejala bau banjir, itu masyarakat sudah mulai secara mandiri lalu menghubungi pihak-pihak terkait. Kita berkoordinasi, kita juga ikut memantau, kita juga ikut membantu dan sebagainya. Lalu instansi pemerintah seperti Badan SAR dan BNPB di sini di Kota Solo juga aktif, selalu memberikan kegiatan-kegiatan induksi kepada organisasi-organisasi seperti kita ini, organisasi sosial kemasyarakatan seperti ini. Kadang-kadang memberikan fintech, kadang-kadang memberikan pelatihan, itu cukup sering akhir-akhir tahun yang lalu, cukup sering. Mungkin karena corona ini saja yang semua kegiatan agak sedikit terhenti sih. Untuk sinergitas di Kota Solo cukup luar biasa menurut saya. Oke. Jadi, sekarang kira-kira ada lebih dari 30 organisasi relawan kalau tidak salah, Karis dari Surakarta ini. 30 ya? Ini kurang lebihnya ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Dulu. Jadi kalau dulu Sarwenes kalau operasi SAR sendirian. Sekarang luar biasa. Kita itu misalkan tidak capek lah di lapangan. Jadi ada pembagian kerja sudah diatur, terus sudah ada saya yang melakukan ini, saya yang dapur umum, saya yang nanti menyediakan kendaraan, saya yang nanti akan rescue selam dan sebagainya. Itu bagi tugasnya lebih sekarang enak ya. biasanya sudah luar biasa kalau Kota Solo ya. Kalau dulu tuh gini, kita bingung. Wah, jamnya A+, saya A+ sopo. Dari pagi ketemu pagi lagi, luar biasa. Tapi sekarang berarti bersyukur ya, berarti di sana tuh juga mungkin bisa mencerminkan di kota-kota lain yang mungkin sinergitas antara pihak terkait sekarang ini jauh lebih bagus dan jauh lebih tertata ya dibanding dulu ya. Iya. Dan gini, mungkin banyak orang yang belum tahu nih, Mas Teguh mungkin bisa bantu jelasin sedikit. Kalau secara struktural sendiri untuk SAR itu kayak misalkan nih kejadian, aku lihat kemarin kejadian waktu pesawat jatuh itu ya, itu kan koordinasinya kan ada tiba-tiba muncul Panglima TNI, terus muncul ada yang kepala Basarnasnya gitu kan, terus ada siapa. Nah kalau secara struktural sendiri itu gimana? Mungkin banyak sahabat Indonesia juga yang banyak yang belum tahu gitu, secara struktural itu gimana sih Mas? Bisa dijelasin dikit? Ya, oke. Begini ya, kalau sebuah bencana, kegiatan kebencanaan memang mau tidak mau itu kan tidak bisa dianggap bahwa itu hanya lokal ya. Bencana itu kan levelnya sudah, karena pengaruhnya sangat luas. Dampaknya itu yang akan membuat skala besar atau kecil, nasional atau internasional seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kejadian insiden seperti dulu waktu kita sama-sama membantu Lion Crash Landing ya. Sebetulnya pada saat itu memang belum ada koordinasi sih dengan institusi-institusi terkait, karena itu adalah sebuah kecelakaan levelnya nasional, karena itu penerbangan. Secara undang-undang sebetulnya itu sudah diatur pelaksanaannya kalau tidak salah, mungkin kalau salah saya undang-undang tentang pencarian dan penyelamatan di Basarnas itu sudah diatur ya, sesuai dengan tupoksi bapak-bapak yang ada di Basarnas. Sebetulnya untuk kegiatan seperti itu kan penanganannya di beliau-beliau. Cuman pada kala itu kami tergerak karena kami itu rasa kemanusiaan saja.
Di samping itu Tapi untuk terdekat ya. saat ini Di samping itu posisi terdekat ya dengan lokasi. Secara lokasi dekat. dekat. Nah, Posisi itu saat itu dekat. Selain itu kita kan juga saat ini sudah mulai misalkan ada kegiatan seperti itu yang berkaitan dengan insiden SAR, Basarnas di Kota Solo, pos di Solo itu luar biasa tampil mengkoordinir seluruh relawan, mengkoordinir seluruh ini potensi-potensi yang ada. Jadi operasional ini sangat efektif sekali. Memang saking gotong royongnya jadi banyak sekali di organisasi karena kecintaan dan mengabdi di kemanusiaan, jadi organisasinya jadi banyak. Tapi itu tidak mengurangi eksistensi kita sebetulnya. Itu malah saudara kita tuh jadi banyak sekali. Kita jadi senang sekali saat ini di Kota Solo ya. Yang berkaitan dengan itu. Tapi untuk koordinasi yang berkaitan dengan kecelakaan besar, biasanya yang sering kita lakukan adalah kita datang, kita melapor kepada yang berwenang di situ, lalu kita diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan kita masuk, kalau tidak kita akan memposisikan, kita akan difungsikan di apa. Karena Pak Kornak ini, Sarwenes ini juga bekerja sama, juga ada MOU dengan pihak Garuda, ada MOU dengan pihak Angkasa Pura juga, dengan instansi-instansi lain yang terkait yang kaitannya dengan kegiatan SAR juga. Seperti itu kira-kira, muka-muka tidak salah, karena memang di sistem relawan, organisasi relawan seperti ini memang sepertinya kok belum ada undang-undangnya yang mengatur untuk kegiatan itu. Itu perlu kelihatannya. Bapak-bapak yang ada di pusat mungkin perlu dipikirkan ini untuk payung hukum untuk relawan ini. Biar jelas ya. Walaupun kita punya induk masing-masing di setiap kesatuan kita masing-masing, tapi pada saat kita keluar sebagai seorang relawan itu kan ada sebuah payung hukum di mana proses SOP-nya nanti bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena yang sebetulnya yang kita inginkan itu sebetulnya. Jadi benar bro. Jadi kalau sekarang ini mulai dari terakhir tuh mulai dari pesawat yang mana ya, saya lupa, yang di Manado kalau nggak salah ya. Itu mulai nampak tuh, nampak berbagi peran dan baik. Ingat nggak dulu yang waktu ada kecelakaan di Sulawesi itu? Jadi Badan SAR nasional itu ambil peranan sesuai dengan porsinya. Tapi sebenarnya juga kalau kita mengacu ke undang-undang yang ada kan di Indonesia ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Basarnas, Badan SAR nasional yang sekarang mungkin Badan Pencarian dan Pertolongan, sekarang gitu. Nah, sebenarnya kalau ngeliat itu berjalan dengan baik, cuma terkadang saking semangatnya kadang-kadang jadi banyak banget seperti Mas Teguh bilang gitu. Contoh sekarang semua pihak nih itu ada bisa dia berani mengistilahkan punya unit rescue, punya unit SAR misalkan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika terjadi satu bencana, banyak banget tuh orang-orang di sana. Nah, semoga kedepannya semakin hebat ya. Kalau kita lihat dari perannya sebenarnya, ketika kita bicara mengenai penanggulangan bencana secara nasional, disitulah peran BNPB sebenarnya. Tupoksinya BNPB. Tetapi ketika berkaitan dengan search and rescue, pencarian dan pertolongan, nah, disitulah peran Basarnas harusnya. Jadi semua potensi yang ada nih, semua komponen termasuk TNI Polri yang memiliki fungsi-fungsi SAR, dia harus di bawah koordinasinya Badan SAR nasional harusnya. Nah, semoga kedepannya semakin jelas dan semakin hebat. Tapi beberapa bencana yang ada kita sudah bisa saksikan kok, sudah mulai bagus ya. Terkoordinir. Sudah mulai terkoordinir. Gitu. Jadi ingat zaman dulu lah. Gitu. Terus Mas Teguh, senior tadi menarik nih, senior banget, senior menengah sama senior muda. Berarti saya berapa puluh tahun ya
Iya. 20 tahun nih kita nggak, istilahnya nggak komunikasi, nggak bertemu gitu ya. Udah lama banget. Itu, tapi semua, saya yakin deh, semua disatukan oleh bencana melalui misi kemanusiaan pasti. Betul? Betul. Betul. Betul ya? Mulai saya pegang bidang pendidikan personalia dan bina potensi ini, mulai tahu kan satu persatu nih data mulai tahun 80, 85 sampai saat ini sudah tercatat anggota kita itu sekitar 321. Terus anggota kehormatan kita itu sudah sekitar 72, kebalik 72. Terus anggota yang dari unsur pengurus pusat ada 27. 27. Tuh bayangin Pak. Bayangin untuk Bakorlak tanggap darurat SAR UNS 36 tahun bro. 300 orang. harusnya ribuan harusnya. Nah itulah, jadi pasang surut silih berganti ya namanya kadang-kadang setiap generasi ke generasi kita nggak bisa ini ya, nggak bisa paksain misi-misi kemanusiaan. Tetapi setiap tahun ke tahun itu punya cerita tersendiri sih sebenarnya. Gitu. Bukan begitu Mas Agung? Iya. Dan malah saya sekaligus pesan aja, kalau misalkan begini, apapun yang terjadi kan kita menghargai apapun usaha dan peran kontribusi seluruh anggota ya. Betul. Kalau misalkan ada bapak ibu atau rekan-rekan yang berada di luar kota, luar Jawa maupun di luar negeri yang dulu pernah merasa mengabdi di Bakorlak, tolong hubungi saya biar saya catat di database kita. Karena mulai era sekarang itu harus kita kumpulkan semua data-data itu sebagai sejarah bahwa organisasi kita itu sangat besar ternyata. Betul. Anggotanya banyak sekali. Dan jangan salah, Bang Zeno, Mas, senior-senior yang mungkin seperti masih ingat yang Suro ya. Iya, masih. Beliau sih sebetulnya pengen eksis karena ingin ikut dalam kegiatan operasional, karena beliau merasa aku sudah tua, tapi sebetulnya saya ingin, maka aku lebokno ning grup, jadi aku biar tahu, biar bernostalgia gitu. Dan beliau juga antusiasme sampai saat ini pun juga senior-senior yang di tahun 85, tahun 90 sampai ke sini, sampai ke tahun-tahun 2000, kalau misalkan operasional kita share gitu, beliau itu aku pengen bernostalgia, cuman saya waktunya tidak ada karena saya waktunya di luar Jawa dan sebagainya. Tolong titip salam untuk pasti yang pertama Pak Suro dulu. Beliau itu sangat luar biasa, menginspirasi banyak anggota kalau kita ya. Dan sampai saat ini pun masih eksis. Jadi kesempatan ini nih saya juga mau menyapa nih. Halo yang Suro apa kabar? Ya kita bisa, saya berharap bisa ketemu lagi buat Pak Emon, Pak Gatot dan teman-teman juga. Dan buat sahabat Indonesia, siapa saja yang dimanapun sahabat Indonesia berada, yang pernah merasa dirinya berkontribusi atau bergabung walaupun sekecil apapun dengan Bakorlak tanggap darurat SAR UNS, silakan menghubungi Mas Teguh tuh. Mas Teguh ya, dia di bidang pendidikan organisasi dan personalia ya. Pendidikan personalia dan potensi. Ya. Nanti kalau sahabat Indonesia, kalau misalkan ada yang mau mencoba menghubungi Mas Teguh, nanti informasinya kita cantumin di deskripsi. Kita cantumin di deskripsi ya. Kita nanti ya. Gitu. Oke. Terus saya jadi ingat dulu saya aja merasa di 91 tahun 91 lah. Itu walaupun saya bergabung, saya punya jadi di 90 91 itu disitulah saya mengikrarkan diri, bro. Jadi gue bergabung di SAR dan mulai saat itu saya nggak mau membedakan A
B, C, sara, suku, agama dan sebagainya. Semuanya Karena kan sama. nggak mungkin Iya. kita menolong orang, kita tanya, orang apa lu, baru kita Iya, tolong, nggak mungkin. Karena kita buat semuanya. Nah di situ saya pribadi sudah mendedikasikan diri saya untuk sana, dan akhirnya teringat dengan Mbak Korlak ini luar biasa lah pengalamannya. Dulu kita punya beberapa pengalaman ya di Lion Air, Iya. terus banjir, Iya. terus dengan teman-teman yang lain juga saya di terakhir nih eksis kita di Kasa 212 bro. Kasa 212 di Tenjolaya. Iya. Itu masih kuat naik. Sekarang mah aduh, sekarang mah kita sar darat. Maaf, makasih dah. Bagian logistiknya. Makasih. Gitu. Hubungan celana tambah ya, Ci? Oh, tambah banget dah, luar biasa. Cuman kadang-kadang kangen nih kalau lihat foto-foto, lihat memori-memori. Saya masih punya loh foto dengan Eyang Suro tuh saat saya menghadap ke rektorat dulu. Itu masih langsing banget lah. Gue kayak Akabri, gue kayak Akmil kita. Oke. Kalau sekarang mau 2 kali lipat nih kali. Amil. Amil. Iya sih. Dulu juga jadi keinget juga sempat pas kebetulan yang lo ngajak gua ke Solo itu pas yang kejadian Lion Air itu, Mas Go. Itu maksudnya itu juga pengalaman saya pertama kali saya kerja sama langsung terjun di lapangan bareng sama teman-teman Bakoros RWNS. Emang luar biasa sih, maksudnya jiwa spiritnya dari teman-teman di sana tuh, wih gila nih. Ini kalau di kumpulan gue di Jakarta begini mah seru banget nih. Udah ngerasanya begitu aja. Itu juga benar yang dibilang, baru juga istilahnya istirahat leren sebentar di Mako Sarwenes. Ujuk-ujuk malam itu ada telepon yang dari Boyolali. Yang ada kejadian anak-anak yang hanyut di kali. Malam itu juga belum sempat ganti baju apa segala macam, baru juga selonjoran, nyopot sepatu juga belum, langsung ikut berangkat lagi. Tapi ya memang apa ya, buat gua pribadi itu pengalaman yang luar biasa. Dan selama ngikutin kegiatan SAR di Jakarta itu beda banget. Waktu saya ngikut operasi di Boyolali itu bener-bener yang kita tuh sama warga setempat itu bener-bener dihargai. Excited ya, pagi-pagi udah banyak nasi, udah ada nasi makan. Maksudnya pagi-pagi kita lu mah yang penting nasinya. Bukan, maksudnya gitu loh. Tanpa diaba-aba, tanpa disuruh dan sebagainya. Malam begitu kita sampai tuh makanan, wedang anget, luar biasa loh. Terus pagi-pagi tanpa kita minta mereka udah sarapan. Luar biasa ya. Dan yang jujur saya kalau nginget cerita kejadian itu sampai sekarang masih merinding ya. Maksudnya gini, simpel sederhana kejadiannya adalah pada saat kita udah serah terima jenazah ke keluarga, kita udah serah terima, terus kita kan bersiap untuk pulang, untuk balik kanan. Begitu kita jalan, di sepanjang jalan desa itu kanan kiri mobil kita lewat, itu orang penduduk setempat itu berjejer, dan yang melambaikan tangan ada yang sedekap gini, matur nuwun mas. Iya. Luar biasa. Sampai sekarang saya kalau ingat itu merinding bener, karena maksudnya sebegitu dihargainya gitu loh. Teman-teman relawan yang udah terjun, padahal kalau bisa dibilang kan istilahnya ya ini kan yang kita temui juga sudah tidak bernyawa, udah jenazah, tapi buat mereka kan itu suatu anugerah mungkin ya. Iya. Akhirnya jenazah anggota keluarganya atau saudara rekannya itu bisa ditemukan dan akhirnya bisa dimakamkan dengan layak. Seperti betul. itu. Dan perlu kita ingat bersama, apa yang tidak mungkin bisa mungkin loh. Contoh di tempat saya tinggal nih di Jakarta, selokannya berapa sih? Lebarnya berapa sih? Itu ada peristiwa tuh tahun 2014 apa 2017 ya, lupa saya.
anak usia 6 tahun, hujan-hujan kepleset, bablas Hanyut lah. hanya ditemuin di penggilingan sana. Dua hari kemudian, saya sampai susulin bawahnya tuh, gorong-gorongnya tuh. Gila, gimana belok-beloknya tuh. Artinya apa? Ya yang tidak mungkin bisa mungkin ketika yang Maha Kuasa berkehendak. Makanya kita harus hati-hati. Jadi harus hati-hati dimanapun kita berada, waspada, jangan konyol gitu kan. Apalagi kalau misalkan kan banyak tuh kita lihat di YouTube, di media sosial, bercanda sambil selfie, akhirnya jatuh kayak terjun, jatuh ke jurang, ya kayak gitulah. Iya sih, betul. Harapan kita, dengan di tema kemanusiaan ini kita mengajak ke semua saja untuk kita sama-sama, ayo kita sama-sama memahami bahwa kita ada hidup di negara bencana. Jadi ketika di rawan bencana, artinya ketika saudara kita kesulitan dan sebagainya, ayo kita saling bantu bahu-membahu. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sesuai dengan mungkin kebisaan dan kemampuan. Bukan berarti dipaksakan. Bukan dipaksakan ya. Dan bukan juga cuman pencitraan juga. Iya. Gua bantu, shoot gua dong. Gua bantu. Videoin gua dong. Kan nggak lucu gitu ya. Iya. Oke, ini obrolan menarik ya, semoga kita bisa nostalgia dan mungkin buat sahabat Indonesia dapat pemahaman-pemahaman, penyegaran pemahaman ya. Jadi bisa kita pahami bareng-bareng untuk kita sama-sama saling menghargai satu sama lain. Jadi kita ayo kita berempati. Jadi jangan hanya memandang orang dengan sebelah mata gitu ya. Mulailah untuk peduli, mulailah untuk berempati sama orang lain. Jangan malah berharap orang empati sama kita, orang peduli sama kita. Ya gimana ya, gue selalu ingat apa kata bokap gue adalah dahulukan melakukan yang diawali dengan huruf jangan yang diawali dengan huruf di. Oh gitu. Misalkan melayani. Lakukanlah melayani daripada dilayani. Ya kan? Gitu. Lakukanlah memberi daripada diberi. Gitu. Lakukanlah menolong daripada ditolong. Gitu ya. Lakukanlah mendoakan daripada kamu didoakan. Oke. Baik Mas Teguh, terima kasih diskusinya. Salam buat teman-teman di Solo. Salam buat semuanya. Semoga Bakorlat Tanggap Darurat SAR UNS semakin jaya, semakin hebat. Tetap solid. Ya. Syukur-syukur kita ada waktu. Harapan kami juga begitu. Kita bisa ketemu. Nostalgia bareng nanti kita ketemuan Mas. Kalau pandemi udah redaan ya. Oh ya. Di situasi pandemi ini gimana? Di situasi di saat pandemi seperti ini, ada kesulitan nggak? Ada perbedaan nggak dalam respon tanggap darurat yang ada? Oh, oke. Kalau kondisi saat ini, waktu pandemi ini ya kita tetap respon. Cuman dalam pelaksanaan nanti menjalankan sistem operasionalnya, ya kita tetap ingat protokol kesehatan tetap. Jadi kita batasi personel yang diberangkatkan, misalkan kayak misalkan kecelakaan laka air. Yang dibutuhkan apa dulu kita asesmen. Penyelaman kita cukup kirim 4 orang personil, 2 penyelam, 2 asesor. Kita nanti BKO. Kita sekarang BKO juga ke Basarnas. Kita minta izin ke Basarnas Poso. Kita datang nih 4 orang, semuanya penyelam. Lalu kira-kira mungkin mau ditempatkan seperti apa? Nanti biasanya diatur, ini penyelaman dan sebagainya. Sekarang kalau di Solo sudah mulai teratur lah, sudah mulai sinergitasnya juga sudah cukup. Nah, di Solo tuh di Solo tuh sudah ada pos Basarnas ya? Ada. Di Solo itu ada pos Basarnas ya.
Di mana tuh? Sebetulnya kalau pos yang di Basarnas di Solo itu harusnya sudah menjadi kantor, itu bukan pos lagi. Di mana? Di Soalnya mana? dekat dengan infrastruktur banyak, lokasi set areanya juga luas gitu. Di mana, Mas? Di mana sekarang tempatnya? Lokasinya di mana, Mas? Lokasinya ada di Colomadu, di lingkungan kompleks TNI AU, Colomadu. Kalau dulu belum ada ya. Jadi SAR terdekat itu kan Semarang kalau nggak salah. Iya. Iya. Jadi kalau ada peristiwa di Solo cukup waktu. Kalau sekarang berarti kita bisa asumsikan di setiap daerah ada pos Basarnas ya. Bagus deh kalau begitu. Iya. Oke. Mas Karena Teguh. dekat dengan ini juga sih, dekat dengan bandara juga. Oh, dekat bandara ya. Iya, Colomadu ya. Oh ya, satu lagi sih pesan ya, apa namanya, Pakorlat emergency ini kan namanya sudah ganti Pakorlat Tangga Bencana, Badan Koordinasi Pelaksana Tangga Bencana. Sarwenesnya tetap ngikut. Oke. Jadi Bakorlat Tanggap maka- Bencana Sarwenes gitu. Pakorlat Tangga Bencana Sarwenes. Maka sekarang ini kita sudah di backup penuh, mulai proses di backup oleh universitas secara luar biasa ini sih. Luar biasa. Luar biasa. 36 tahun ini membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Beliau-beliau yang ada di pimpinan-pimpinan di UNS sudah mulai melihat bahwa ini punya anak lanang sih bagus dewi. Kami juga berterima kasih kepada Bapak pimpinan universitas yang saat ini sudah mulai memperjuangkan kita ya, luar biasa. Luar biasa. Bersyukur deh ikut seneng gitu. Ikut seneng. Dulu sempat ngerasain juga gimana. Ya. Wes lucu lah pokoknya. Tapi bersyukur sekarang pimpinan-pimpinan universitas sudah membackup penuh, semoga kedepannya tetap bisa eksis untuk menjalankan misi kemanusiaan yang luar biasa ya. Baik, sahabat Indonesia, demikian diskusi kita, Ngobrol santai kita tentang kemanusiaan, tentang pengabdian, tentang bencana dan sebagainya. Mungkin juga yang selama ini belum begitu paham apa itu SAR gitu ya. Mungkin sedikit banyak apa yang kita omongin sekarang ini bisa sedikit membuka mata kalian semua, dan hatinya juga mungkin semakin terbuka untuk makin peduli sama sesama. Sehingga semua kita bisa berbahagia. Betul. Karena bahagia mutlak hak haknya kalian. Thank you. Mas Teguh, matur nuwun Thank you ya. ya. Bye-bye. Yeah. Bye. Hari ini mengabdi super bakti ya, Ji. Saat hati pun berbisik sendu dalam jiwa kami, dalam mengemban tugas mulia untuk kemanusiaan. Walau banyaknya rintangan, walau